Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat membangun ibadah minggu yang kita lakukan di rumah. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita persiapkan hati dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan juga Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Terimalah salam dari Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir tengah-tengah kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara, Nats membimbing kita pada minggu ini. Saya ambilkan dari Injil Matius 28 ayatnya ayat 19 dan 20 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikianlah yang menjadi perintah dan panggilan Tuhan, supaya kita semua bisa menjadi saksi Kristus untuk terus memberitakan Injil dan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Nats bimbing yang baru saja kita dengar bersama, mari kita sambut dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua.
Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kita atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, sebab kami merasa hidup kami tidak layak datang kepada Tuhan. Karena dosa dan perbuatan kami yang sudah kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kami atas dosa-dosa kami, atas perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, sebab kami percaya di dalam Kristus Tuhan senantiasa ada pengampunan dan kasih. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu ini yang akan mendasari firman Tuhan terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Dan pembacaan kesaksian firman Tuhan ini akan dilakukan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Berkah jasmani setiap saat sudah kita terima. Saat ini bersama-sama kita akan menerima berkah rohani dari Tuhan melalui pembentangan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wimbo Sanjoko. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Sebelum bersama-sama kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan pembentangan sabda Tuhan ini di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan hanya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang rahmani, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini Engkau masih izinkan kami hamba-Mu di tempat ini bersama-sama melakukan ibadah Minggu, walaupun ibadah Minggu saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona. Di tengah-tengah ibadah saat ini, bersama-sama kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran, dan angan-angan kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, sungguh masuk ke dalam lubuk hati kami, menguatkan iman kami di dalam kami mengikut Engkau. Bapak Pendeta Wimbo Sancoko yang saat ini Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan nanti semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari.
Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, dan minggu ini kita masih mengadakan kebaktian di rumah-rumah. Dan bacaan tadi terambil dari Matius 10 ayat 24 ayat 39. Di situ khususnya ayat yang ke-26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, dan seterusnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Lalu pertanyaannya adalah, apa ketakutan itu? Ketakutan adalah perasaan seseorang yang disebabkan oleh ancaman atau bahaya, sehingga seseorang berusaha untuk menghindari atau berusaha untuk membela diri. Itulah arti ketakutan. Misalnya, takut dengan ancaman binatang buas. Takut dengan ancaman bahaya, misalnya tanah longsor, banjir, atau musibah yang lain. Dan juga takut dengan ancaman virus yang saat ini merebak di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita. Bapak Ibu, bagi orang yang merasa takut, mereka akan berusaha untuk membela diri, berusaha untuk menghindar dari ancaman tersebut. Ya, contohnya seperti orang yang takut dengan ancaman virus, orang berusaha mempraktekkan yang disebut dengan protokol kesehatan. Menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga harus rajin olahraga dan seterusnya. Artinya apa? Supaya kita ini tidak terkena atau bisa terhindar dari ancaman tersebut. Namun dalam kenyataannya banyak orang yang tidak punya rasa takut dengan ancaman virus ini. Buktinya banyak orang yang tidak mematuhi yang disebut dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah mekanisme pertahanan diri, perasaan untuk menghindari dari bahaya atau dari ancaman. Dan semua orang secara naluriah pernah mengalami namanya ketakutan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya ketika mereka ini ingin menjalankan tugas panggilan Tuhan untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka tidak takut terhadap namanya orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Supaya mereka tidak takut terhadap penganiayaan atau bahaya yang akan mengancam mereka. Sebab penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh murid-murid tidak akan lebih tinggi daripada gurunya atau yang dialami oleh Yesus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Di dalam bacaan tadi dijelaskan seperti itu. Kalaupun mereka mengalami penganiayaan atau mengalami penderitaan, apa yang mereka lakukan itu tidak melebihi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya di dalam ayat 28, kamu jangan takut terhadap orang-orang yang bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa untuk membunuh jiwa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan,
Di tengah-tengah dunia ini banyak orang yang menolak tentang kehadiran Kristus. Banyak orang yang menolak tentang kebenaran Kristus. Dan itu akan terus menghalang-halangi pekerjaan Tuhan atau menghalang-halangi apa yang menjadi karya Kristus. Mereka bisa membunuh tubuh manusia, tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi yang disebut dengan kebenaran Kristus. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan atau mengingatkan kepada murid-muridnya supaya kamu tidak takut. Kalau kamu takut, takutlah hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu bisa membunuh tubuh dan jiwa. Jadi kalau kita ini takut, diharapkan hanya takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 sampai 33, di situ dikatakan bahwa murid-murid Tuhan itu tidak lebih rendah dari burung pipit. Di situ dikatakan meskipun burung pipit ini harganya murah, tetapi dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Apalagi murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan. Mereka akan lebih mulia, lebih berharga, tentu jauh akan dipelihara, dilindungi, diperhatikan oleh Tuhan. Ketika para murid menjalankan tugas, misi, dan panggilan Tuhan Yesus Kristus, kemanapun mereka berada, mereka akan dilindungi dan dijamin kehidupannya oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang diutus dan orang-orang yang dipilih. Itulah jaminan yang akan diberikan Tuhan. Jadi akan dipelihara, akan disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang berikutnya ayat yang terakhir bisa dikatakan ayat 32 dan 33. Di situ seakan-akan ada pemisahan terhadap murid-murid Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan yang setia itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang mengecewakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Murid-murid Tuhan yang setia di dalam pergumulannya ketika mereka menjalankan tugas panggilan Kristus dan mereka tidak menolak Kristus, mereka juga akan diterima oleh Bapanya. Mereka akan mendapatkan pengakuan di hadapan Bapanya. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak setia menjalankan tugas panggilan pelayanan yang sudah dimandatkan oleh Kristus, bahkan mereka menolak Kristus, mereka pun juga akan ditolak oleh Kristus. Mereka akan ditolak oleh Bapa, bahkan mereka akan disuruh pergi. Kamu tidak mendapat bagian di tempat ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimandatkan oleh para murid supaya mereka tetap punya kesetiaan di dalam menjalankan tugas panggilan Kristus meskipun harus menghadapi banyak tantangan, bahkan bahaya yang mengancam. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Bagaimana dengan kehidupan konteks saat ini?
Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kenyataan hidup di tengah-tengah dunia ini, kalau kita melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan, atau kita melakukan apa yang menjadi karya Kristus, seakan-akan kita ini tidak mendapat tempat. Bahkan banyak terjadi penolakan. Bahkan kita sering diejek, dicemooh. Bahkan kita sering dianggap nyeleneh. Ketika orang melakukan perbuatan benar di tengah-tengah dunia ini, sering kita ini tidak bisa mendapat tempat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, banyak contoh di masyarakat. Orang yang jujur, orang yang baik. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang hidup menghalalkan segala cara, mereka biasanya tidak mendapatkan tempat yang baik di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka ditolak, diejek. Bahkan kita dianggap orang bodoh. Nah, itulah realita yang terjadi. Ketika kita taat peraturan yang memang harus kita taati, tetapi di tengah-tengah banyak orang yang tidak mentaati, kita pun juga akan dianggap aneh. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjalankan misi panggilan Tuhan, menjalankan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan mengingatkan, jangan takut melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Jangan takut melakukan apa yang menjadi misi Kristus. Kalau kamu takut, takutlah hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Sebab Tuhan punya kuasa. Tuhan yang mampu menolong setiap orang di tengah-tengah menjalankan misi dan panggilannya itu. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, percayalah terhadap pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang setia untuk menjalankan kebenaran. Menjalankan firman Tuhan. Sebab kasih Tuhan selalu menyertai kepada siapapun, bahkan memampukan kita semua. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami senantiasa menaikkan puji dan syukur atas segala berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Di tengah-tengah ibadah pada minggu ini, kami secara khusus ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Yang sampai saat ini bangsa kami ini masih terus bergumul dengan banyak masalah yang dihadapi. Terutama masalah berkaitan dengan virus corona, di mana semakin hari semakin bertambah banyak. Tuhan, kami sudah berupaya melakukan segala banyak cara. Namun dalam realita atau kenyataan, itu masih menjadi gangguan bahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini supaya tetap mampu menghadapi pergumulan ini dengan baik. Bahkan bangsa kami segera dihindarkan dari musibah virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kepada para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan, supaya mereka mampu memerintah, menata bangsa ini dengan baik. Supaya dengan demikian bangsa dan negara kami ini bisa berjalan dengan baik dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam hikmat dan berkat-berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja-Mu, supaya gereja Tuhan terus bisa bersaksi, bisa melakukan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Supaya dengan demikian kehadiran Kristus sungguh nyata bisa dirasakan oleh banyak orang. Berkatilah gereja Tuhan dan cukupkanlah setiap apa yang kebutuhannya. Supaya dengan demikian gereja Tuhan sungguh bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan. Kami menyerahkan warga gereja dengan segala pergumulan, segala tantangan, segala apa yang dialami. Tuhan, berikanlah mereka hikmat. Berilah mereka kekuatan. Berilah mereka berkat-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulannya mereka tetap bisa melihat akan kasih dan kuasa Tuhan. Dan mereka mampu hidup di dalam kesetiaan kepada-Mu. Berkati anak-anak jemaat dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan kegiatannya dengan baik pula. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja. Tuhan berkati apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diupayakan, Tuhan berkati. Supaya pembangunan gedung gereja ini segera terwujud. Gerakkanlah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung dan membantu proses pembangunan gedung gereja ini. Supaya semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itulah Tuhan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Dan semuanya kami mohon di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kita juga mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Di tengah-tengah ibadah pada saat ini, kita diajak untuk bersama-sama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita haturkan kepada Tuhan, dan persembahan ini akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan telah memberi berkat kepada kita dengan limpahnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan. Untuk mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan, saya baca firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, mari persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kita serahkan kepada Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi, Engkau yang menjadi sumber berkat bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas limpahan berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Dengan penuh sukacita, kami datang kepadamu, menandai rasa syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan ini dengan berkelimpahan. Berkati dengan khidmat daripada-Mu, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada minggu ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan pergilah untuk terus memberitakan Injil dan kebenaran Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Memang tantangan pergumulan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Namun apabila kita setia melakukan panggilan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada jemaat Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.